Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 5 dengan anggota yang pertama Cindy Permata dengan NIM 022, Marsha Razita Nur Sabrina dengan NIM 129, Meira Lalia Ayunintias dengan NIM 144, Elvira Tiana Putri dengan NIM 241, Yohana Alexandra dengan NIM 262. Kasus yang pertama yaitu Alia melahirkan seorang anak dari perkawinan secara agama yang dilakukan dengan Tony. Sebelum anak mereka lahir, Tony pergi meninggalkan Alia dan tidak pernah kembali lagi kepada Alia. Setelah anak mereka lahir, rumah sakit mengeluarkan surat keterangan lahir dari anak tersebut. Alia merawat anak tersebut bersama ibu dan kakak kandung Alia bernama Mila. Mila telah memiliki suami bernama Brio. Alia dan Mila sepakat bahwa dalam akta kelahiran anak Alia akan dicantumkan nama Mila dan Brio sebagai orang tua dari anak Alia agar dapat memperoleh akta kelahiran. Ibu Alia yang selama ini membantu dan mengurusi anaknya jatuh sakit dan meninggal dunia. Alia dan Mila belum mengetahui bahwa untuk peristiwa hukum berupa kematian harus dicatatkan. 1 tahun setelah ibunya meninggal dunia, pada saat ingin menjual salah satu tanah milik Ibu Alia, PPAT meminta Alia dan Mila untuk menunjukkan kutipan akta kematian ibunya yang ternyata belum diurus. Pertanyaannya, bagaimana keabsahan akta kelahiran anak dalam kasus tersebut? Berikut argumen dari kelompok kami. Ini adalah argumen Elvira. Selanjutnya ada argumen Yohana, argumen Marsha, argumen Cindy, argumen Meira. Selanjutnya ada kesimpulan. Jika dianalisis dari perkawinan antara Alia dan Tony, secara hukum perkawinan mereka tidak sah. Namun secara agama perkawinan mereka sah, maka anak dari Alia dan Tony disebut anak di luar kawin. Keabsahan akta kelahiran anak di luar kawin dapat dikatakan sah apabila memenuhi syarat berikut. Yang pertama, surat keterangan kelahiran. Yang kedua, buku nikah atau kutipan akta perkawinan atau bukti lain yang sah. Yang ketiga, kartu keluarga dan KTP. Dengan syarat penulisan nama yang dicantum dalam akta kelahiran anak itu hanyalah nama ibunya saja. Dicantumkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46 PUU 8 2010 Jo. Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki. Yang kedua, bagaimana proses pencatatan yang seharusnya dilakukan Alia terhadap kelahiran anaknya berdasarkan undang-undang dan putusan Mahkamah Konstitusi. Berikut pendapat dari anggota kelompok kami. Yang pertama ada argumen dari Elvira, berikutnya argumen Yohana, berikutnya argumen Marsha, argumen saya, Cindy, dan yang terakhir argumen Meira. Kesimpulan dari soal nomor 2, berdasarkan argumen tersebut dapat disimpulkan bahwa apabila Alia ingin membuat akte kelahiran anaknya dengan hanya mencantumkan nama ibu, maka akte kelahiran dapat diproses. Namun apabila Alia tetap ingin mencantumkan nama Mila dan Bio sebagai orang tua anak tersebut, maka mereka harus mengajukan permohonan adopsi anak ke pengadilan negeri. Pertanyaan ketiga adalah bagaimana proses pencatatan kematian Ibu Alia sampai mendapatkan kutipan akta kematiannya. Berikut argumen dari Elvira, argumen Yohana, berikut argumen dari Marsha, berikut argumen Cindy, dan yang terakhir adalah argumen Meira. Kesimpulan, berdasarkan argumen kami dapat disimpulkan bahwa Alia dapat pergi ke kantor pencatatan terdekat dan mengisi formulir laporan kematian serta melampirkan beberapa dokumen yang menjadi syarat pembuatan kutipan akta kematian, seperti melampirkan surat keterangan kematian dari desa atau kelurahan, melampirkan akta kelahiran dan akta perkawinan orang yang sudah meninggal, melampirkan KTP yang meninggal, melampirkan kartu keluarga yang meninggal, melampirkan fotokopi KTP pelapor kematian, melampirkan fotokopi kartu keluarga pelapor kematian, dan melampirkan fotokopi saksi kematian. Kemudian pertanyaan keempat, apakah perbedaan surat keterangan dan kutipan akta yang dikeluarkan oleh catatan sipil dalam pembuktian perdata? Berikut adalah argumen Elvira, kemudian argumen Yohana, dan argumen Marsha, lalu argumen Cindy, dan yang terakhir argumen Meira. Kesimpulan dari argumen-argumen kami bahwa surat keterangan adalah surat yang hanya berupa pernyataan sementara dan tidak otentik dalam pembuktian hukum perdata, sedangkan kutipan akta adalah surat resmi yang dibuat oleh catatan sipil, kekuatan dan bukti kutipan akta adalah otentik dalam pembuatan hukum perdata sebagaimana dimaksud dalam pasal 1879 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Berikutnya ada kasus 2. Pada tanggal 20 Februari 2022, Anis membeli jam tangan. Pada tanggal 25 Februari 2022, Betty meminjam jam tangan tersebut kepada Anis, dan setiap hari pada saat kuliah, Betty memakai jam tangan tersebut, sehingga teman-teman kuliah Betty menganggap bahwa jam tangan tersebut adalah milik Betty. Charlie tertarik pada jam tangan yang dipakai Betty, kemudian Charlie meminjam jam tangan tersebut. Karena jam tangan tersebut adalah kepunyaan Anis yang dipinjam Betty, ternyata Betty menjual jam tersebut kepada Charlie. Maka Anis menggugah Charlie ke pengadilan. Pertanyaan nomor 1, apakah Charlie dikategorikan sebagai babysitter jujur? Berikut adalah argumen Elvira, argumen Yohana, argumen Marsha, argumen Cindy, dan yang terakhir adalah argumen saya sendiri, yaitu Meira. Kesimpulan dari pertanyaan dari argumen
tersebut, berdasarkan argumen kami dapat disimpulkan bahwa Charlie merupakan babysitter jujur atau beretikat baik. Karena ketika Charlie membuat perjanjian jual beli dengan Betty, ia tidak tahu menahu bahwa jam yang ia beli sebenarnya milik orang lain, bukan milik Betty. Dengan alasan itu, Charlie dapat dikatakan babysitter yang jujur, seperti yang tercantum pada pasal 533 KUH Perdata, yakni setiap penguasaan selalu dianggap jujur kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya. Dalam hukum berlaku asas bahwa kejujuran itu selalu ada pada setiap orang, sedangkan ketidakjujuran harus dibuktikan. Kemudian pertanyaan kedua adalah apakah gugatan Anis terhadap Charlie dapat dikabulkan oleh hakim? Berikut argumen dari Elvira, berikut argumen Yohana atau saya sendiri, berikut argumen Marsha, berikut argumen dari Cindy, terakhir adalah argumen dari Meira. Menurut argumen yang telah kami tuliskan, dapat kami simpulkan bahwa menurut kami, gugatan Anis tidak dapat dikabulkan karena yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah Betty. Charlie tidak tahu bahwa barang yang ia beli pada Betty adalah milik Anis. Anis dapat menggugat Betty sebagai tergugat, dan Anis menggugat Charlie sebagai pihak turut tergugat. Berikut ada kasus 3. Sebelum menikah, Arya dan istrinya yang merupakan warga negara asing membuat perjanjian kawin di depan notaris. Salah satu isi perjanjian tersebut ialah bahwa istri Arya berhak melakukan perbuatan hukum secara pribadi atas segala bentuk harta yang beratasnamakan istrinya. Arya dan istrinya yang merupakan warga negara asing melakukan perkawinan di Indonesia. Pada bulan Juni 2011, Arya dan istri bercerai dengan hak asuh anak diberikan kepada Arya karena istrinya akan kembali ke negara asalnya untuk melanjutkan karir sebagai model. Saat ini, Arya baru diberikan informasi oleh teman istrinya, yaitu Laksmi, yang merupakan warga negara Indonesia, bahwa rumah yang ditempati oleh Arya dan anaknya dibeli dari hasil jerih payah Arya, namun dalam sertifikat tercantum atas nama istrinya ternyata telah dibeli dan menjadi hak milik Laksmi. Menurut Laksmi, istri Arya telah menjualnya dan telah dibayar lunas oleh Laksmi. Saat ini, Laksmi menyuruh Arya dan anak-anak untuk mengosongkan rumah tersebut dengan menunjukkan sertifikat hak milik yang memang telah dibalik nama menjadi nama Laksmi. Terhadap perjanjian kawin tersebut, Arya tidak pernah mendaftarkannya pada pengadilan negeri setempat atau mencatatkannya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat pada saat melangsungkan perkawinan. Pertanyaannya, bagaimana keabsahan perkawinan Arya dengan istrinya yang merupakan warga negara asing? Berikut argumen kami, yaitu pertama ada argumen dari Elvira, kedua ada argumen dari Yohana, ketiga ada argumen dari Marsha, keempat ada argumen dari Cindy, dan yang terakhir argumen dari saya sendiri, yaitu Meira. Kesimpulannya, terkait keabsahan perkawinan WNA di Indonesia harus melihat pada ketentuan hukum perkawinan dari negara asal keduanya. Dalam kasus tersebut tidak disebutkan asal negara keduanya, namun bila hukum asal negara kedua pasangan tersebut mensyaratkan bahwa perkawinan harus didaftarkan dan dicatat, maka perkawinan tersebut tergolong sah. Namun apabila tidak harus didaftarkan dan dicatat, perkawinan tersebut pun tetap sah. Dalam hal ini dapat pula diputuskan antara kedua pasangan untuk menentukan melangsungkan perkawinan dengan mengikuti hukum asal negara mereka masing-masing bila mereka berbeda asal negara. Jadi perkawinan WNA di Indonesia akan sah apabila mengikuti hukum dari negara asal kedua pasangan tersebut. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana akibat hukum perceraian Arya dengan istrinya dalam hal pembagian harta bersama? Berikut argumen Elvira, kemudian argumen Yohana, kemudian argumen Marsha, kemudian argumen Cindy, dan yang terakhir argumen Meira. Dari argumen-argumen kami sebelumnya dapat disimpulkan bahwa pembagian harta pada penceraian suami dan istrinya ini diperoleh berdasarkan harta yang terdaftar atas nama mereka dalam perjanjian yang mereka buat sebelum dilangsungkannya pernikahan, sebagaimana yang dimaksud juga dalam pasal 36 Undang-Undang Perkawinan. Namun dalam pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan untuk harta yang diperoleh saat setelah perkawinan akan menjadi harta bersama yang harus dibagi antara suami dan istri karena terjadinya perceraian, terkandung dalam pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Soal berikutnya, bagaimana akibat hukum terhadap perjanjian kawin yang tidak didaftarkan ke pengadilan negeri setempat atau mencatatkannya pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat? Berikut argumen kami. Yang pertama, argumen Elvira. Selanjutnya, argumen Yohana. Argumen Marsha. Argumen saya sendiri, Cindy. Dan yang terakhir, argumen Meira. Dianalisis dalam kasus yang tertera, sebagaimana kita ketahui bahwa Arya dan istrinya telah membuat perjanjian perkawinan di depan notaris. Maka, perjanjian perkawinan tersebut dianggap sah. Dan akibat hukumnya kembali lagi tergantung dengan persyaratan negara asal Arya dan istrinya yang warga negara asing. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.